Melihat hari ini adalah dimulainya pilkada serentak begitu. Apakah Ibu melihat ini berpotensi untuk menggairahkan iklim bisnis selama pilkada, terutama untuk daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan negatif? Ya, artinya begini, buat bisnis yang paling penting adalah keamanan, kemudian ketertiban gitu loh. Selama suasananya aman, kemudian nyaman, insya Allah bisnis akan bagus. Tapi yang jelas memang pilkada biasanya ajang untuk buang-buang uang gitu loh. Kesempatan juga kaos misalnya hal-hal yang kecil, baleho gitu. Itu juga kan akan semakin semarak. Makanan gitu. Paling tidak nanti ada kampanye dan sebagainya. Nah, ini kan akan menggairahkan lagi bisnis yang selama ini kita anggap memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kami sih berharap bahwa kenaikan ekonomi akan lebih bagus karena pilkadanya juga berjalan dengan baik gitu. Baik, tapi kalau berkaca pada Pilpres ini juga kita mengharapkan momentum itu bisa menggairahkan perekonomian, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Apakah menurut Ibu kali ini bisa sesuai dengan ekspektasi untuk bisa membuat perekonomian ini bergeliat? Perekonomian bergeliat mungkin pemicu, mungkin pilkada untuk start awalnya. Kemudian bergeliat atau tidak tergantung bagaimana berikutnya dari kemampuan dari pemerintah menimbulkan rasa aman tersebut misalnya. Kemudian kemampuan dari pemerintah bagaimana mengelola anggarannya sehingga anggarannya tidak hanya untuk rutin tapi juga ada spending. Karena ekonomi kita sedang tidak bagus, harus ada keberanian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih banyak spending sehingga ekonomi bergerak lagi. Karena ekonomi kita kan nih masih ditopang sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga ya. Jadi kalau itu digerakkan gitu, kemudian apakah misalnya kemudian pajak balik lagi tidak dinaikkan, kemampuan yang paling penting intinya Pak, daya beli masyarakat itu harus meningkat sehingga kemampuan untuk membeli itu ada. Jadi kalau itu ada ya bisa nanti akhirnya kebijakan. Di Pilpres memang sempat ada, tapi Pilpres kemarin memang tidak sebanyak yang diharapkan orang. Spendingnya lebih banyak mungkin di sosmed gitu, tidak lagi seperti sebelumnya. Nah, kita berharap ini kan belum ada pelantikan. Setelah pelantikan, kita berharap akan lebih baik lagi lah suasana. Semoga aja demo-demo sudah tidak lagi setelah pilkada nanti berjalan, pendaftaran berjalan, demo-demonya bisa selesai sehingga investor baik di dalam maupun di luar itu melihatnya wah memang Indonesia ini kondisinya kondusif gitu untuk dunia usaha. Saya kira itu. Baik, kita akan beralih ke Pak Anggana. Pak Anggana tadi disebut oleh Ibu Yani terkait dengan demo-demo. Ini kita sudah melihat ada demo kemarin sepekan sebelum pendaftaran pilkada dimulai hari ini begitu. Anda lihat dinamikanya akan seperti apa sih dan apakah ada kekhawatiran di tengah pengusaha kalau pilkada kali ini mungkin akan diwarnai dengan dinamika yang cukup volatil? Tentu saya mungkin sepakat dengan Ibu Yani terlebih dahulu ya. Kami tentu dari dunia usaha terus berharap stabilitas baik di tingkat pusat maupun daerah, dan ini kita jadikan satu proses demokrasi yang sehat, persaingan juga secara konstruktif, dan pada akhirnya yang harusnya menang adalah masyarakat semua. Jadi memang seluruh kepala daerah maupun itu di kota besar, kota kecil ataupun dimanapun itu, fokusnya adalah bagaimana kita bisa memenangkan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum, memberikan satu kepastian berusaha, dan juga kepastian untuk mereka dapat memperoleh kesempatan hidup layak yang merata. Jadi itu sebetulnya menjadi fokusnya. Kalau masalah stabilitas, saya rasa tidak mungkin nggak ada yang tidak setuju ya, karena itu adalah satu indikator awal bagaimana kita bisa mengawal proses transisi ini dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Nah, memang tadi Bu Yana sudah mengatakan juga bahwa biasanya mungkin ada spending untuk proses alat peraga, terus materi komunikasi, kegiatan sosialisasi. Cuman kita juga mengantisipasi juga bahwa Pilpres kemarin cukup menguras tenaga dan juga logistik nampaknya, sehingga mungkin tidak semenggembirakan Pilpres kemarin yang berlangsung secara serentak dan nasional.
kali ini mungkin pilkada mungkin tetap memberikan dampak ekonomi pada wilayah-wilayah yang memang menjadi salah satu perhatian masing-masing peserta pesta demokrasi, tetapi kita juga harus mengantisipasi, tidak boleh terlalu berharap banyak karena pilkada ini juga mungkin sudah sisa-sisa nafas dan logistik yang tersedia untuk bisa memberikan kemeriahan dan pesta rakyat untuk merayakan demokrasi kita. Aneka. Baik, Pak Anggana, perubahan dalam kebijakan pemerintah daerah ini mungkin akan terjadi seiring juga dengan dipilihnya pemimpin yang baru begitu. Lalu bagaimana ini akan memberikan dampak terhadap bisnis-bisnis yang berada di daerah? Tentunya yang paling penting, dan saya yakin Bu Yani juga pasti sepakat bahwa regulasi itu harus berjalan seiring sejalan juga dengan peraturan di atasnya. Saat ini sering sekali adanya tabrakan regulasi yang mungkin secara tingkat undang-undang, PP maupun peraturan kementerian itu sudah oke, kadang-kadang di tingkat daerah dengan adanya otonomi daerah dan menghormati kearifan lokal, itu kadang-kala bisa jadi berseberangan dan tidak sinergi. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan akhirnya investasi juga kadang tidak merata. Ada beberapa daerah nampaknya surganya investasi ataupun didominasi oleh beberapa daerah tertentu, tetapi tidak terjadi di daerah-daerah yang lain. Itu juga menjadi satu catatan agar ke depannya pemerintah daerah justru bisa menjadi pintu terdepan yang menjadi daya tarik untuk investasi, karena selama ini pemerintah pusat bekerja keras luar biasa misalnya, dan kemudian ketika dibawa ke eksekusi tingkatan teknis di tingkat daerah, kota, kabupaten, kadangkala masih ditemukan adanya kendala-kendala yang sifatnya regulasi. Nah, ini jadi catatan juga agar para kepala daerah yang sedang berkampanye ataupun yang kelak nanti terpilih dipercayakan oleh masyarakat juga betul-betul secara konsisten mengkaji bagaimana satu harmonisasi terhadap regulasi itu bisa tercapai dan juga memberikan satu kepastian dan tidak adanya perubahan-perubahan yang sifatnya drastis dan tanpa adanya sosialisasi ataupun masa transisi yang cukup. Hal ini yang perlu dihindari dan juga perlu disepakati bersama, karena pada akhirnya ini adalah kepentingan seluruh masyarakat Indonesia di tingkat daerah khususnya, agar mereka dapat merasakan pemerataan dan juga peningkatan kualitas ekonomi di daerah masing-masing. Anaka.